sudah menerima usulan Mas Gibran sebagai cawapres, kemudian akan membicarakannya dengan koalisi. Gimana tanggapannya? Ya enggak gimana. Silahkan ya, aspirasi dari siapa aja kemarin. Palap-palap sama ya silahkan ditampung aja. Artinya kalau komunikasi dengan Pak Prabowo gimana dengan Mas Gibran? Ya saya dengan semuanya komunikasi. Terkait hal ini juga dengan Pak Prabowo tentang cawapres itu saya kembalikan lagi ke beliau dong. Relawan ya kami naungi semua suaranya. Artinya Pak Prabowo juga sempat meminta Mas Gibran untuk jadi cawapres belum? Pak Prabowo sudah sempat meminta Mas. Dan semua orang kan udah tahu beliau udah minta berkali-kali dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, Mbak Puan dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya umurnya tidak cukup. Terus kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu berkor? Tapi kan lagi ada uji MK Mas. Uji MK kan sedang berproses juga. Dan tampaknya semua menunggu itu. Ditunggu aja. Ya emangnya juga boleh. Misalnya ternyata ya Ditunggu aja hasilnya. Ya, hitung ya. Sejauh ini kan putusannya ditolak ya Mas. Iya ditolak, makanya jangan diberitakan lagi, please. Ya. Dan Mas Gibran memang sejak awal nggak memantau soal itu. Kurang gagas toh Mas. Aku mau ngerti yo dari kalian. Kamu kan kurang gagas sama masalah itu ya. Mas, dengan ditolaknya ini apakah bisa menepis anggapan bahwa Mas Wali sebagai cawapresnya Pak Prabowo?
wes intinya kan putusannya seperti itu. Saya kan juga masih di sini, saya juga aktivitas seperti biasa. Untuk putusan MK saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres, urusannya para ketua umum, para partai parpol dan Sedangkan cawapresnya Pak Prabowo sendiri kan rencananya diumumkan kalau nggak Senin Selasa. Sedangkan ini kan juga ditolak sama MK ya Mas. tunggunan mbak, keputusannya seperti apa, dari MK seperti apa, Pak Prabowo seperti apa, Pak Ganjar seperti apa, ditunggu. Coba ngebioknya. Mas Gibran memang tidak punya ambisi untuk jadi cawapres. Lah aku wongnya kan gagasan Mas. Nek menawa aku kan bisa, aku mesti tak tunggu nih kan Jakarta tuh. Tak tongkrong. Kan kan aktivitas biasa. Sing ngoyak-ngoyak wong demo. Malah kene ngoyak sing demo. Jadi dengan begitu kenangannya Pak Prabowo ditolak ya. Aku udah ngerti keputusannya Pak Prabowo seperti apa. Ini Ya. bukan masalah menolak atau setuju. Saya nggak ngerti keputusannya Pak Prabowo seperti apa. Ditunggu aja dong Mas beritanya. Saya kan nggak tahu. Pak, saya mau koreksi saja kalau ternyata yang ditolak oleh MK adalah soal umur, tapi yang soal berpengalaman sebagai kepala daerah jadi dikabulkan. Nanti apakah siap untuk dipinang oleh siapapun itu? Ya ditunggu Capres aja keputusannya seperti apa di sana. Ditunggu aja jam berapa sih? Belum tahu. Ditunggu aja. Ya. Kalau ini kan tadi Mas Wali menyebut nggak punya ambisi untuk menjadi cawapres atau apapun itu. Loh, saya kan tidak pernah mengajukan diri, saya tidak pernah mendorong diri saya kan pasif terus. Iya betul. Saya kan pasif. Ambisinya Mas Wali sekarang apa Mas? Lalu dengan apa maraknya perbincangan soal itu, kalau Mas Wali sendiri sekarang yang difokuskan sama Mas Wali apa? Kerjaan sehari-hari. Termasuk Mau rapat palang joglo, kan orang-orang mengiranya palang joglo telat, tidak joglo juga kontak. Jadi Pak Dirjen melaporkan langsung. Aku saya nyambut gawe kayak biasanya gitu. Berikan di sini ada. Berarti tidak menyayangkan hasil keputusan MK. Putusan MK ya kita hormati. Ya. nggak gelo gitu loh maksudnya. Loh, gelo apa? Nek gelo aku nangis. alikmu. Hah? Kita hormati keputusan MK ya. Nanti nek urusan klausul apa dan lainnya tanya ke MK, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Bu sekali-sekali penggugatnya ya diwawancara. Coba ketemu. Lah kuwi ngopo to saja. Jadi sejumlah DPC Gerindra kan sudah mengusulkan Mas Gibran sebagai setelah itu mungkin ada komunikasi dengan Mas Gibran setelah pembacaan keputusan. Kita sudah berstatement banyak yang memberikan pendapat. Oke, silahkan memberikan pendapat. Tapi ya itu keputusan saya juga. Ya. Selama itu memang Mas Gibran tidak apa ambil keputusan gitu ketika dapat pinangan itu. Saya sendiri kan tidak pernah mengajukan diri. Iya. Dari sana mengajukan ini sebagai ini, dari sana mengajukan ini sebagai ini, bagus. Ya. Dan mungkin besok Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP, sudah janjian, sudah dihubungi Pak Asto juga. Terkait Saya akan melaporkan keadaan terkini. Saya kan memang rutin laporan ke beliau, ya, besok Rabu ya. Jakarta yang mau atau- dilaporkan Hah? apa? Jakarta. Hah? Yang mau dilaporkan Itu ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya ini gimana keadaannya. Tunggu aja besok paling Rabu ya. biasa iya. Ya mungkin juga. Kalau terkait TPN gimana Pak Gibran? Ya nanti sekalian hari Rabu ya. Ya kita laporkan semua ke pimpinan. Termasuk kemarin datang ke Projo itu juga Mas. Termasuk kemarin datang ke Projo itu Oh, juga. saya hanya mampir, tidak datang. Kan acara sebelum acara dimulai saya udah cabut dulu. Saya hanya menyapa teman-teman. Kan banyak yang Projo Solo juga, udah jauh-jauh nggak disapa. Saya hanya salaman, foto-foto pulang.
di sana rakernasnya seperti apa saya kan kurang tahu. Ada anggapan ini Mas, Gerindra di berbagai daerah yang mengusulkan Mas Gibran itu ada semacam mobilisasi yang terstruktur gitu. Kalau Gerindra, tapi kalau dari Mas Gibran menanggapi itu belum, tanya Gerindra saya nggak tahu. Tanya Gerindra. tidak tahu mengenai hal itu. Tidak tahu. Tanya Gerindra. Pemenang urusannya PKB, urusannya Golkar, takut nggak PKB. Setelah Nggak tahu jawabannya karena memang tidak tahu. Kalau yang Pak Hasto itu chat langsung atau undangan atau surat ya? Saya kan pasti komunikasi terus dengan pimpinan dipanggil ya saya pasti langsung besok apakah termasuk juga usulan dari DPC yang jadi cawapres itu juga disampaikan ke Pak Hasto, Mas? ya, nanti kami laporkan semua update pasti kami laporkan ke pimpinan. Saya tidak pernah ini kok tidak pernah tidak melaporkan terutama hal-hal yang penting-penting ini nggak mungkin orang tak lapor. Itu dengan berbagai dinamika Basic komunikasi kita akhir ya ujung bahas politik terus ya. di tengah berbagai dinamika itu komunikasi dengan apa DPP masih lancar ya, Mas? Lancar dong, Gitu. iya, santai aja. Kan terakhir juga kan rakerda di Semarang, kami masih ikut. Makanya beritanya aja ngomong banget lah ya. Diminta Pak Hasto baru hari ini Mas, apa sudah dari kemarin? Udah dari kemarin Sabtu apa Minggu gitu ya. Biasanya berapa bulan sekali sih, Mas, untuk laporan? Dipanggil saya langsung berangkat. Mas Wali aja atau ada Mas Wali aja atau sama Wali? Saya sendiri. Untuk laporannya itu Mas Wali aja atau beberapa kepala daerah Nggak juga? tahu. Kalau saya biasanya sendiri datang sendiri. Surat ini Mas ya, surat resmi Enggak. Oh, Ayo Mas ngobrol, bukan bahasanya beliau bukan saya minta laporan bukan Mas, ayo ke DPP kita ngobrol untuk update apa perkembangan terkini biasanya gitu. Santai kok dia santai. Kemarin sempat mampir ke DPP juga nggak sih, Mas? Enggak. Hari Sabtu. Ketemu sama petinggi partai. Oh, ini besok Rabu itu dijadwalkan besok. Yang Rabu. Sabtu nggak ya? Oh enggak. Beda agenda besok Rabu. yang saat itu selain mampir ke Projo ke Projo aja. Ke Kertanegara juga nggak? Enggak. Ngobrol. ya enggak kan Mampir biasanya kan ada yang dituju kan? Kan kalau yang kebetulan mampir gitu, yang dituju yang gambar. Saya nggak ada agenda spesifik sih, lebih ke apa, kemarin ya laporan ke masalah pekerjaan, masalah hibah dari Abu Dhabi, masalah proyek yang ada di sini, kendala-kendala. Ke kementerian? Ke proyek-proyek ke Kementerian PUPR? Update masalah keraton, masalah balik kambang, bentar lagi bukan balik kambang, masalah PLTSA ada ini sudah membahas PLTSA sama 27 Oktober ya, pokok 30 Oktober, pokoknya akhir bulan lah ya. Membuka Itu Pak Hasto aja atau Mbak Puan? Kurang tahu. Nanti ya tak kabari lagi kalau pulang Solo. Penak ya, digawe penak loh, beritanya digawe penak. Pak Wali, Pak Wali. Kan tahun depan Sekarang dicalonkan akan menjadi cawapres dari berbagai kemungkinan. Mas Gibran sadar nggak? Dicalonkan siapa? Nggak ada. PSI aja udah jelas-jelas tadi tuh. Kalau ngomong pemimpin muda kan udah nggak ada saingan lagi. Umurnya belum cukup. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol oke. Takutnya nanti nggak ada yang milih. Iya. Apa? Oke katanya. Tepuk tangan dong. Gibran. Oke, saya mungkin ke Mas Budi. kemarin Projo kan sempat ngobrol sama Pak Jokowi terkait cawapresnya Mas Wali sama Pak Prabowo, dan Pak Jokowi pun sempat bilang ke Projo kalau memang belum setuju terkait. Bagus. Kalau itu sudah pernah Setuju. Yes, menurut saya. sudah pernah komunikasi Ustaz sama Pak Jokowi terkait cawapres itu nggak sih? Enggak, saya tidak mengerti masalah itu. Maksudnya ditolak secara langsung oleh Pak Kalau Jokowi. penolakan ya nggak tahu. Saya nggak tahu juga pertemuan itu. Saya fokus dulu di Solo, di luar kegiatan-kegiatan.
dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Kalau warga tidak mau memilih, itu saya pasti akan kalah. Gitu loh. Ini keputusan terakhirnya itu ada di warga masyarakat, bukan masalah tiket, bukan masalah anak ini, anak itu. Saya kan udah sering ngasih contoh, anaknya ini, anaknya itu, maju, gagal. Yang penting kan dari warga nggak memilih ya percuma. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah Dan makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Tapi kan Apa sudah dihubungi Pak Hasto juga. Saya akan melaporkan keadaan terkini bro. Saya kan memang rutin laporan ke beliau ya, Surabaya. Yang mau dilaporkan Hah? apa? Yang mau dilaporkan? Ya tuh, ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya ini gimana keadaan ini. Tunggu aja besok Rabu ya. Terkait TPN juga, Mas. Ya mungkin juga. Kalau terkait TPN gimana Pak Gibran? Ya nanti sekalian hari Rabu ya. Ya Oke. kita laporkan semua ke pimpinan.